Baik. Jadi permasalahan yang ya ketiga, ini ditulis permasalahan yang ketiga. Nah, jadi di permasalahan yang kedua kan kita sudah sampaikan ya tentang bahwasanya masyaqqah itu dibagi menjadi tiga. Nah, sekarang kita masuk ke rukhsah. Ya, rukhsah itu juga dibagi menjadi tiga. Ya, keringanan-keringanan syariat itu ya ada tiga macam. Tanqasimur rukhasu ila thalathati aqsam. Awalan, ya, rukhsatun yajibu fi'luha. Yang pertama adalah rukhsah yang wajib untuk kita lakukan. Ya, kaman ghassa bil luqmatin wa lam yajid ma yadfa'uha illa al-khamr. Ya, ya, wa kal muttar lil maitah wa yalzimuhu akluha. Ya, li'anna ya hurmatan nafsi a'zamu min mafsadati tanawulil khamri wal maitah. Nah, misalkan ada orang yang ya ghassa ya bil luqmah, dia tersedak dengan satu suapan. Jadi lagi makan roti misalkan, karena terburu-buru dia tersedak, ya, dicekik, ya, tercekik oleh satu suapan. Walam yajid ma yadfa'uha ilal khamar, dan tidak dia dapati hal yang bisa mendorong ya sumbatan makanan itu kecuali dengan khamar. Ya, lagi makan roti, tiba-tiba kecekik lehernya, nggak bisa nafas, ya wajahnya sudah memerah karena kehabisan oksigen, ya, dan di depannya tidak ada air putih, yang ada hanya khamr. Ya, kalau dia pergi nyari air putih dulu, ya keburu meninggal. Nah, ya maka yang seperti ini wajib dia melakukan keringanan itu. Ya, dalam kondisi seperti ini diberikan dia keringanan untuk minum khamr. Nah, ini namanya rukhsah yajibu fi'luha. Keringanan yang wajib dia lakukan. Ya. Begitu juga contoh yang kedua, orang yang terpaksa makan bangkai. Ya, terpaksa makan bangkai karena kalau tidak makan dia akan meninggal misalkan. Nah, kenapa rukhsah yang seperti ini wajib dilakukan? Li'anna hurmatan nafsi a'zamu min mafsadati tanawulil khamri wal maitah. Karena ya, keharaman dan kemuliaan jiwa, menjaga jiwa, yang salah satu dari daruratul khams yang pernah kita bahas ya, yaitu hifdzun nafsi, a'zamu, itu lebih besar, lebih agung daripada kerusakan dari mengkonsumsi khamr dan bangkai. Ya, jadi nggak apa-apa di situ karena di sini mafsadatnya lebih besar, ya, mati karena tercekik itu ini daripada minum minum khamar atau makan bangkai. Nah, baik. Ya, tapi harus dipahami ya. Ya, selain kaidah ini juga kan ada kaidah ya apa namanya? Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Perkara yang darurat itu ya ditakar sesuai dengan ukurannya. Ya, tidak boleh berlebihan juga. Baik. Kemudian ya rukhsah yang kedua namanya rukhsah yustahabbu fi'luha. Rukhsah yang dianjurkan untuk dilakukan. Ya, rukhsah yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Kalau yang pertama tadi wajib ya, kalau yang kedua ini dianjurkan. Kaqasris salati fis safar. Contohnya misalkan mengqasar salat ketika safar. Ini kan dianjurkan kita untuk melakukannya. Wal ibrad bidzuhri fi syiddatil har. Begitu juga untuk ibrad di waktu zuhur. Ibrad di waktu zuhur itu menunggu matahari agak sejuk ya, sebelum mulai sholat zuhur. Nah, jadi di negara-negara Timur Tengah itu di siang hari panasnya ya sangat terik sekali, sehingga dikhawatirkan membahayakan orang-orang yang hendak sholat zuhur. Maka ya boleh di situ azan atau iqamah itu ditunda ya beberapa menit atau beberapa jam ya sampai matahari tidak terlalu terik. Nah, itu namanya al-ibrad namanya. Nah, jadi cuacanya sangat panas sekali, boleh menunggu waktu beberapa menit. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, rukhsatun yubahu fi'luha. Ya, rukhsah yang boleh dilakukan. Ya. Yang pertama wajib, yang kedua disunnahkan, yang ketiga boleh. Wa tarkuha afdalu min fi'liha. Dia boleh dilakukan, tapi meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya. Misalkan, al-fitri lis-sha'imil musafir alladzi la yatadarrar bis-shaum wa la yajidu fi masyaqqah. Itu
berbuka puasa bagi musafir yang sedang berpuasa. Antum lagi safar di bulan Ramadan, ya. Kemudian antum la tatadarrar bisawm. Antum tidak merasa berat untuk berpuasa, nggak ada masyaqqahnya. Ya, wala yajid fi masyaqqah. Ya, kan antum safarnya dengan pesawat, tinggal naik pesawat turun, ya, meskipun safar tapi nyaman di perjalanan dan tidak berat kalau mau tetap berpuasa. Nah, maka ya, apa hukum antum mengambil keringanan dalam kondisi seperti ini? Hukumnya adalah boleh. Ya, boleh antum berbuka puasa ketika kondisi seperti itu. Tapi lebih afdol antum tetap berpuasa. Ya, ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Nah, antum bisa ya, temukan di dalam kitab-kitab di bawah ini. Baik. Kemudian permasalahan yang keempat, ar-rukhsah fil masyaqqah wa daful haraj ja'a li hikmah. Ya, berarti permasalahan yang keempat ini tentang apa? Ya, hikmah ya diberikannya keringanan-keringanan. Ya. Jadi ada hikmahnya. Apa hikmahnya kita diberikan keringanan-keringanan itu? Yang pertama adalah hibzu jawarihil abdi wa nafsi wa malihi. Ya, adalah untuk menjaga anggota tubuh kita. Ya, wa nafsihi, menjaga jiwa kita, menjaga nyawa maksudnya. Wa malihi, ya, menjaga hartanya. Wa hatta la yanqati'u 'anil ibadati wa yubghiduha. Ya, wa yabghaduha. Dan juga agar dia tidak terputus dari ibadah dan membenci ibadah. Ya, kalau nggak dikasih keringanan nanti dia akan benci ibadah itu. Ya, bahkan tidak mau melakukannya sama sekali. Wa yalhaquhu malalun wa kasalun minha, dan dia akan dihinggapi oleh rasa malal, rasa bosan, ya, rasa malas. Itu. Nah, ya kalau kita katakan misalkan kepada masyarakat ya apa namanya tua ataupun muda harus sholat itu dengan berdiri. Kita katakan begitu. Ya, mau dia sakit ataupun sehat harus sholat dengan berdiri. Nah, ucapan yang seperti ini akan membuat orang malas sholat. Ya, atau membenci sholat. Dikarenakan apa? Ada mereka nanti yang nggak sanggup berdiri, misalkan. Tapi antum bilang harus berdiri. Ya, sehingga imbasnya adalah ya, dia tidak mau sholat lagi. Ya, padahal syariat memberikan keringanan ya, untuk tidak perlu berdiri. Gitu ya. Itu dalam sholat wajib ya. Ya, berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya wajib, tapi kalau ya tidak mampu maka boleh duduk semampunya. Ya. Adapun pada sholat sunnah ini harus dipahami ya. Pada sholat sunnah mau ada masyaqqah ataupun tidak, boleh antum tidak berdiri. Ngerti ya? Ya, jadi misalkan antum lagi sholat tarawih, ya, antum nggak capek nggak apa, tapi lagi pengen duduk aja, boleh duduk. Ya, jadi nggak perlu ada masyaqqah kalau pada sholat sunnah. Ya, nggak perlu ada masyaqqah dalam sholat sunnah. Hanya saja perlu mempertimbangkan kondisi juga. Kalau antum sholat tarawihnya berjamaah di masjid, ya, maka lebih baik antum berdiri. Kenapa? Karena jadi contoh bagi masyarakat. Gitu ya. Tapi hukumnya boleh atau tidak duduk? Boleh. Meskipun antum masih muda, masih kuat berdiri, tapi mau duduk boleh. Tapi lihat situasi juga. Gitu ya. Lihat situasinya, ya kira-kira akan mempengaruhi apa tidak gitu. Ya, kalau antum sholat sendiri di kamar, ya sholat sunnah, ya, qiyamul lail malam hari, antum merasa nggak mau berdiri, ya duduk nggak masalah. Ya, ya. Dari awal sampai akhir juga nggak masalah. Ya, itu dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib ya tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Nah, makanya para ulama mengatakan nggak ada alasan orang nggak sholat sunnah itu kecuali karena malas. Kenapa? Karena sholat sunnah duduk bisa kok. Ya. Berarti kalau ada orang nggak sholat sunnah, nah, itu satu doang alasannya, itu karena malas. Entah dia mau ya terima itu atau tidak, ya alasannya cuma itu. Nah, ya. Wa yadullu lidzalika haditsu Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin min jawfil lail wa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fajtama aktsaru minhum wa sallu ma fasbaha an-nasu fatahaddatsu fakathuru ahlul masjid min al-lailati ats-tsalitsah fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salatihi
Falamma kanatil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li salati subh. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nasi fatashahhad thumma qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum lakinni khasyitu an tufrada 'alaikum fata'jizu anha. Nah, kisah tentang ya salat tarawihnya Nabi ya bersama para sahabat di bulan Ramadan ya. Jadi ya ya bukan qiyamul lail ini ya, qiyamul lail. Nah, ya, hadis qiyamul lail yang Aisyah. Jadi Nabi SAW suatu malam keluar di pertengahan malam, ya salat di masjid. Ya, kemudian ada beberapa orang sahabat yang kebetulan sedang di masjid malam itu, ikutlah salat bersama Nabi. Ya, pagi harinya, ya sahabat-sahabat yang ikut salat sama Nabi itu bercerita ke sahabat-sahabat yang lain kalau tadi malam mereka salat bersama Nabi. Ya, akhirnya malam yang kedua banyak orang-orang yang sengaja tengah malam ke masjid agar bisa sholat sama Nabi. Ya. Malam yang ketiga juga begitu, semakin bertambah jumlahnya sampai malam yang keempat masjid nggak mampu menampung orang lagi saking banyaknya. Nah, taib. Ya, maka ya Nabi nggak keluar di malam yang keempat itu. Nabi keluarnya hanya untuk sholat subuh. Ya, tengah malam nggak datang beliau. Padahal para sahabat sudah menunggu. Maka setelah sholat subuh, ya Nabi menghadap kepada para sahabat yang hadir, kemudian beliau bertasyahud, kemudian mengatakan amma ba'du, ya fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Ya, amma ba'du sungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam itu. Bukan karena aku ketiduran atau aku nggak mau aku capek atau apa tidak. Aku tahu kalian tadi malam kumpul di masjid menunggu saya. Ya, lakinni khasyitu an tufradu alaikum. Tapi kata Nabi, akan tapi aku khawatir ya salat itu nanti diwajibkan atas kalian sehingga kalian merasa tidak mampu untuk melakukannya. Ya, kalau kalian sekarang masih bisa melakukannya nanti bagaimana dengan ya anak-anak, dengan perempuan, dengan orang yang sudah tua dan sebagainya. Ya, kalau ini diwajibkan tentu akan memberatkan mereka begitu. Nah, kemudian hadis yang lain, hadis Abi Juhaifah, fi qissati Salman ma Abi Darda, kisahnya Salman dengan Abu Darda. Wa fiha anna Salman mana Abu Darda an yaquma min awwalil lail wa jabarahu ala al-iftar min as-sawm thumma qala lahu inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqan. Kata Nabi SAW fadzakara dzalika lahu faqala Nabi SAW sadaqa Salman. Nah, ini di kisahnya dua orang sahabat Salman dan Abu Darda. Mereka sahabat dekat sekali. Ya, ketika ya Salman mengetahui bahwasanya Abu Darda itu ya, puasa terus setiap hari, kemudian ya, sholat malam dari habis Isya sampai subuh, ya, maka Salman pun melarang Abu Darda untuk sholat malam dari awal malam. Ya, sholat malam sepertiga malam aja, sholat dari awal malam. Ya, kemudian Salman juga melarang Abu Darda untuk berpuasa terus-terusan. Ya, ya. Ya, dipaksa Abu Darda untuk berbuka gitu. Ya. Salman menasihati Abu Darda dan mengatakan, Inna li rabbika 'alaika haqqo. Ya, Rabbmu memiliki hak atasmu. Ya, jiwamu juga memiliki hak atasmu dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing. Maka Abu Darda pun mendatangi Nabi bertanya tentang hal tersebut. Boleh nggak? Atau benar nggak yang dilakukan oleh Salman itu? Maka Nabi mengatakan, Sodako Salman. Nah, benar. Ya, ucapan Salman itu adalah ucapan yang benar. Baik. Baik. Kemudian di permasalahan yang kelima, ya, itu takhfif al-masyaqqah fi syariah warada fi abwabin adidah. Ya, letak keringanan yang diberikan oleh syariat. Ya, di mana letaknya? Ya, jadi kan ibadah yang kita lakukan itu atau perbuatan yang kita lakukan itu banyak macamnya. Ada yang namanya ibadah, ada namanya muamalah. Ya, ya ibadah itu ya sholat, puasa, zakat. Ya, muamalah itu ya jual beli. Ya, munakaha itu dalam pernikahan. Ya, kemudian dalam kisos. Ya. Nah, jadi keringanan-keringanan Allah ada dalam empat hal ini. Ya, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ada dalam ibadah kita, ada pada muamalah kita, ada pada munakahat, ada pada kisos. Nah, masing-masing itu memiliki jenis ya apa namanya? Jenis keringanan yang berbeda-beda. Ya, jadi judul bab yang kelima, permasalahan yang kelima adalah ya letak keringanan syariat.
Ya, ada pada ibadah, apa contohnya? Nanti kita lihat. Kemudian pada muamalah, apa contohnya? Nanti juga kita lihat contoh-contohnya. Nah, Allah taala a'la wa alam. Baru kemudian di permasalahan yang keenam, ya kita ambil nanti ya, gambaran keringanan-keringanan yang syariat berikan. Ada isqatul wajib, inqas adadil wajib. Keringanan itu bentuknya apa? Kan ada yang keringanan dengan memotong jumlah, memperpanjang waktu dan sebagainya. Ya, kemudian nanti baru kita masuk ke ya sebab-sebab keringanan. Nah, ini yang paling penting yang harus kita kaji lebih mendalam nanti ya. Ya, sebab-sebab keringanan, misalkan sakit, safar, ya, sakit yang bagaimana yang kita diberikan keringanan, kemudian safar yang seperti apa, kemudian al-jahal nanti dan sebagainya. Nah, ya baru kemudian masalah al-iqra, ya, ini pembahasannya mendalam. Taib, naktafi bihadza. Sebelum kita tutup pada pertanyaan seputar kaidah ya al-masyaqqah tajlibut taysir. Fadhal. Nah, ada pertanyaan? Taib. Antum tambahkan sedikit catatan di sini, Ikhwah. Ya, syarat penerapan kaidah ini. Sebelum kita tutup, ana lupa ada satu poin yang harus ditambahkan di sini yang tidak dijelaskan secara terkhusus di situ. Jadi ada 3 syarat penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir ini. Ya, antum bisa kasih judul syarat penerapan kaidah. Syarat penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang pertama, masyaqqahnya harus benar-benar nyata. Masyaqqahnya harus benar-benar nyata. Nah, jadi bukan masyaqqah yang khafifah tadi ya. Ya, masyaqqahnya harus benar-benar nyata. Harus masyaqqah jenis yang kedua ya. Ya, masyaqqah benar-benar nyata maksudnya masyaqqah yang jenis kedua. Yang dicatat di kitab tadi. Ini bukan karena masyaqqah khafifah yang jenis ketiga. Baik. Yang kedua, syarat penerapan kaidah yang kedua adalah taisirnya tidak menghilangkan esensi ibadah. Ya, esensi itu artinya inti. Ya, taisirnya tidak menghilangkan inti dari ibadah. Nah, itu ya.
taisirnya tidak menghilangkan esensi ibadah. Dan yang ketiga, tidak boleh dibuat-buat untuk mencari rukhsah. Ya, tidak boleh membuat-buat masyaqqah untuk mencari rukhsah. Rukhsah itu harus datang dengan sendirinya, bukan karena kita cari-cari gitu. Nah, jadi syarat penerapan kaidah yang ketiga ini adalah ya, tidak boleh kita sengaja ya syarat sengaja untuk mencari masyaqqah ya dengan itu ya mendapatkan rukhsah gitu. Ya sengaja-ngaja cari masyaqqah tidak boleh. Nah, type udah ya. Type itu saja pelengkap tambahannya, ikhwah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Hari ini ada kajian Ustaz Sofyan. Harun? Belum ada info. Adminnya sudah datang belum? Type dikabari saja nanti Harun ya, datang atau tidaknya. Boleh bertanya sebentar? Silakan. Tadi penerapan yang kedua, menghilangkan tidak ibadah. Taisirnya tidak menghilangkan esensi ibadah. Ya, maksudnya tidak ya merusak maqasidus syariah namanya. Apa itu maqasidus syariah? Ya merusak ya kemurnian ibadah itu sendiri. Misalkan antum diberikan keringanan oleh syariat untuk sholat dengan cara duduk ketika antum tidak sanggup. Ya, keringanannya bentuknya adalah duduk. Maka antum tidak boleh mencari keringanan bentuk yang lain. Ya, misalkan tidur, padahal antum sih bisa duduk. Gitu. Karena tidur itu menghilangkan esensi dari ibadah sholat itu. Ibadah sholat kan harus khusyuk. Ini malah tidur. Ya, gitu maksudnya. Nah, jadi jangan sampai keringanan yang untuk melakukan itu malah bertentangan dengan inti dari ibadah itu sendiri. Gitu. Dikasih keringanan ketika safar untuk mengqashar salat 2 rakaat, ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Malah antum berpikir, wah, kayaknya akan lebih enak kalau tidak sholat sama sekali. Gitu. Akhirnya syariat ngasih antum keringanan 2, malah antum ya diskon 100%. Nah, itu tidak boleh. Nah, antum sudah menghilangkan esensi dari ibadah sholat itu sendiri. Nah, baik. Mafhum ya? Nah, yang lain? Kalau contoh yang ketiga udah yang tidak membuat masyaqqah. Baik. Contoh yang ketiga ini ya, antum akan temukan dalam ilmu ushul fikih nanti. Contoh yang ketiga ini sebenarnya ada istilah lainnya, istilahnya tatabbu ar-rukhas. Ya, sering antum dengar mungkin ya, para ustadz bilang, nggak boleh itu tatabbu ar-rukhas namanya. Ya, ini sini disebut dalam ilmu fikih, ilmu ushul fikih. Apa itu tatabbu ar-rukhas? Yaitu mengejar-ngejar keringanan. Ya, artinya cari-cari keringanan gitu. Jadi dicari dan mengambil pendapat-pendapat yang paling ringan dalam masalah hukum. Tanpa dia memperhatikan dalil, tanpa memperhatikan ya, maqasidus syariah, ya, tidak berhati-hati, murni mengikuti hawa nafsu. Contohnya dalam masalah musik gitu. Ya, ulama dari 4 mazhab, imam 4 mazhab,
mengharamkan itu, mengharamkan musik. Tapi dia cari-cari pendapat ulama yang membolehkan. Ya, yang mana ada segelintir ulama, satu dua ulama yang memperbolehkan. Itu pun syaratnya ketat sekali. Dan dia pilih pendapat yang seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mencari pembenaran. Ya, jadi dia ya cari alasan biar bisa menghalalkan musik. Ya, kalau anak sendiri sering memahami atau sering menjelaskan masalah ini dengan istilah shopping dalil. Istilah. Apa itu shopping dalil? Ya, bayangin antum ya antum masuk ke sebuah toko, ya di toko itu ya ada banyak pendapat fikih yang dijual di situ. Antum masuk ke situ, ya ada menjual pendapat ini, ya. Di lorong sebelah sini, ya, judul jualannya adalah puasa. Di situ ada pendapat yang mengatakan puasa itu wajib, ada pendapat yang mengatakan puasa itu ya harus dikerjakan. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh nggak puasa kalau capek sedikit. Nah, karena orang ini sedang capek sedikit dan memang alas dasarnya malas, akhirnya dia memilih pendapat yang mengatakan boleh nggak puasa kalau capek sedikit. Ya, pergi dia ke lorong yang lain, ya dia ambil pendapat yang mengatakan boleh jamak walaupun tidak safar. Padahal jumhur mengatakan ya harus safar baru boleh jamak. Ya. Kemudian dia pergi ke lorong yang lain, ya dalam riba, ya dia ambil pendapat yang mengatakan bunga itu syubhat. Ya, bunga bank itu syubhat katanya. Padahal jumhur ulama mengatakan bunga bank itu adalah haram, riba. Ya, yang seperti ini bukan ijtihad, ini namanya shopping dalil. Demi memudahkan diri sendiri, ya dia mencari-cari pendapat yang paling ringan. Nggak boleh kita mencari-cari dan mengambil pendapat yang paling ringan ya. Nah, maka tatabbu ar-rukhas ini merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan Sufyan ats-Tsauri mengatakan hanya orang ahli hawa nafsu yang senang tatabbu ar-rukhas. Ya. Ya, bahkan ada sebuah kaidah dalam usul fikih mengatakan man tatabba ar-rukhas faqad tazandaqa. Barang siapa yang mengejar-ngejar rukhsah, ya, jadi dia teliti semua mazhab, cari keringanan, maka sungguh ia telah jatuh ke dalam perbuatan zindiq. Ya, tazandaqa. Nah, kalau antum tanya contohnya apa, orang-orang yang mencari ya rukhsah keringanan itu, ya contohnya itu tadi, orang yang mencari-cari alasan dibolehkannya musik, padahal musik itu jelas-jelas diharamkan. Kalau untuk mencari alasan diperbolehkannya sholat duha, ya banyak dalilnya, karena memang hukum asalnya adalah ibadah. Ya. Tapi ini hal-hal yang haram yang dicari gitu. Alasannya biar dia bisa melakukan itu. Nah, ini namanya tatabbu' ar-rukhas. Itu bisa tambahkan di situ. Tatabbu' ar-rukhas. Ya, tatabbu' rukhas itu tadi jamak dari rukhsah. Nah, nanti juga antum pelajari lebih dalam lagi masalah ini. Wah, ada namanya talfiq. Ya, kalau talfiq itu menggabung dua mazhab dalam satu ibadah. Kalau itu boleh dengan syarat yang ketat tapi. Ya, dua pendapat mazhab antum ambil dua-duanya antum gabung dalam ibadah yang satu boleh, tapi dengan syarat yang ketat. Tapi kalau tatabu ar-ruqas ini dia mengambil pendapat yang paling mudah ya untuk keluar dari khilaf. Gitu. Nah, ini banyak menimpa para penuntut ilmu di awal-awal belajar tatabu ar-ruqas itu. Nah, jadi jangan bermudah-mudahan meskipun ada ulama yang mengatakan ini boleh, ini boleh. Nah, tapi ya ulama mengatakan itu boleh, itu pertimbangannya apa? Ulama itu mengatakan boleh, konteksnya apa harus dipahami terlebih dahulu. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Nah, jadi antum bisa tuliskan contohnya di situ tadi, orang-orang yang menghalalkan musik. Baik, Fadal, yang lain ada pertanyaan?
Taib, kalau tidak ada, ya sebagai penutup ikhwah, ya ana harap dari antum untuk setiap dars, ya terutama dars qawaid fikih seperti ini, usul tafsir yang lumayan kompleks gitu ya, lumayan membutuhkan tarkis, lumayan membutuhkan konsentrasi. Ya, salah satu cara untuk menguatkan apa yang antum pelajari itu adalah dengan mencatat poin-poin yang paling penting ya di tempat yang terpisah. Ya, di tempat yang terpisah. Jadi antum catat poin yang paling pentingnya. Misalkan ya poin apa yang antum dengar tadi misalkan. Jadi masyaqah itu ada 3. Ya, tulis. Ya. Jangan lihat ke kitab tapi nulisnya. Untuk pahami yang di kitab, habis itu tulis di tempat yang lain dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa pilihan antum sendiri. Nah, sekarang ada sosial media, antum bisa tulis di situ. Ya, antum semua punya Facebook, tulis di Facebook antum. Ya, masyaqah dibagi 3. Ya, siapa tahu itu jadi amal jariah antum ya, daripada ilmu itu antum simpan sendiri. Ya, manfaatkan sosial media itu untuk ya menebarkan kebaikan. Gitu ya. Ya, orang-orang sekarang kan bersemangat untuk menyebarkan berita hoax, menyebarkan ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, kenapa kita tidak sesemangat mereka dalam menyebarkan kebaikan? Jangan mau kalah ikhwah, ya counter attack. Ya, kalau mereka juga semangat, kenapa kita juga tidak sesemangat mereka dalam menyebarkan kebaikan? Yang menyebarkan keburukan saja semangat. Nah, jadi faedah yang antum tulis itu sedikit ya. Meskipun anggapan bagi antum mungkin sedikit, tapi mungkin ada orang yang belum tahu itu, ya. Teman-teman antum di Facebook mungkin ada yang belum tahu itu, tulis di situ. Di Facebook, di story WhatsApp, di grup WhatsApp atau apapun itu yang sekiranya bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dipelajari oleh banyak orang, tebarkan. Ya, kita tidak tahu faedah mana yang ternyata itu menjadi amal jariah kita di kemudian hari nanti. Nah, itu saran ikhwah bukan untuk tampil tanpa ilmu, tidak ikhwah ya. Ya, antum sudah pelajari ini dan antum sudah paham. Jadi berhak antum untuk menyampaikan. Beda dengan orang yang belum belajar kemudian dia menyampaikan. Antum sudah pelajari itu. Nah, maka antum punya hak untuk menyampaikan itu. Kalau bukan antum yang ngomong di sosial media tentang masalah ilmu, maka siapa lagi? Ya, kalau zaman sekarang kan yang ngomong di sosial media tentang masalah ilmu adalah orang-orang yang tidak pernah belajar. Ya, mereka dengan pedenya menyampaikan ya sesuatu yang mereka anggap ilmu padahal itu adalah kebodohan mereka sendiri. Ya, antum yang punya ilmu sampaikan meskipun itu sedikit, meskipun mungkin anggapan antum itu sepele. Nah, baik, naktafi bihada. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihada wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.